Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya dapat servisan Nokia 215 ya. Jadi dalam keadaan not charging. Setelah saya tanyakan yang punya, ini penyebabnya karena tidak mau ngecas, lalu dicoba lagi, digoyang, siapa tahu masuk ya, atau siapa tahu ngecas. Dan setelah saya coba cas, rasanya itu lain ya. Rasanya tuh konektor cas tuh kok kayak lepas ya. Ya, ini sudah kita bongkar dan kita akan lihat ya konektor casnya itu gimana. Ya, kita copot saja. Ya, coba. Waduh, Masya Allah, bisa lepas ini ya. Ya, inilah penyebabnya jadi rontok seperti ini ya. Jadi memang ini karena tekanan ya di saat mencolok cas. Jadi saking gregetannya, yang punya ini kok ndak mau ngecas ya, digoyang-goyang akhirnya rontok ya. Namun kok terdapat kabel jemperan untuk ke V-charge-nya ya. Ini berarti memang sebelumnya pernah juga servis dan rontok ya. Itu kelihatan sekali. Dan bisa dianalisa bahwa yang punya HP ini temperamen ya. Karena memang kasusnya rontok dan rontok lagi. Setelah memang sebelumnya ini kelihatan sekali ada jemperan ke V-charge, itu menandakan jalur awal rontok ya untuk di positifnya. Dan ini rontok lagi sampai memang betul-betul pinnya itu sudah nggak ada ya, tinggal tersisa itu di pin ground ya. Jadi untuk konektor cas USB yang modelnya USB itu perlu diingat ya, untuk groundnya itu sebelah kiri, yang V chargingnya itu sebelah kanan ya, jadi pojok ke pojok. Untuk pin yang ketiga yang tengah itu adalah pin jalur data ya. Nah, untuk yang HP-HP begini kita nggak perlukan untuk jalur data, jadi yang fokus kita kerjakan adalah jalur V charge-nya ya, atau di jalur positifnya. Karena sisa dari pin ini terdapat di jalur negatif, jadi kita tinggal tambahkan atau jemperkan nanti di jalur positifnya ya, yang rontok. Dan memang sebelumnya juga terdapat kabel jemperan ya. Ya, sebelum kita pasang lagi ya, kita coba selamatkan ya pondasi atau ground mana yang kira-kira masih bisa ditempelin timah ya. Dan biasanya untuk kasus yang rontok seperti ini saya tanpa menggunakan blower ya, jadi saya hanya memberikan perekat ya. Ya, ini kelihatan sekali konektor casnya masih nempel lapisan kulit PCB ya, jadi saking kasarnya itu sampai terangkat di konektor casnya ya. Ya, sebelum kita proses untuk pemasangan, kita presisikan ya bagaimana letaknya, bagaimana presisi yang pas untuk ke kaki-kakinya. Karena ini tanpa kita gunakan blower untuk pemasangan ya, jadi kita harus memang presisikan dulu, siapkan dasarannya dulu seperti ini ya. Untuk penguat samping kaki-kakinya, bila masih muncul kuningan ya kita kerok-kerok supaya bisa tambahkan timah ya untuk memperkuat nantinya. Terus konektor casnya kita masukkan ke air thinner ya supaya bersih, karena kita akan lakukan pengeleman ya. Seperti biasa, bila saya temui kasus yang rontok seperti ini, metodenya adalah dengan memberikan lem
Alteco ya. Jadi memang jenis lem ini sangat kuat sekali. Ya, kita tinggal bersihkan dengan thinner tadi ya landasannya supaya tanpa ada fluk ya, karena jika ada fluk itu akan memperlambat pengeringan lem ya. Ya seperti ini, lalu kita tempelkan konektor cas hingga presisi ya. Setelah tempel begini, tekan saja sampai tangan terasa pegel ya. Ya seperti ini. Tunggu saja sampai konektor cas tuh lengket di papan PCB ya, seperti ini. Tekan lagi supaya maksimal ya. Ya, jadi gunakan lem Alteco ya, jangan lem Cina atau lem apa itu kurang begitu lengket ya. Kalau Alteco ini memang lengket sekali. Ya, setelah itu kita akan presisikan dengan cara solder ulang ya, untuk di kaki sebelah kanan, sebelah kiri, lalu untuk di pinnya, pin groundnya dan pin V casnya ya. Ya, ini tambahkan fluk dulu. Untuk di kaki-kakinya kita akan tambahkan timah ya. Ya, tambahkan timah di mata solder, baru kita tuangkan saja ya. Lebih banyak lebih bagus, karena ini sebagai penguat di samping kita sudah lakukan pengeleman ya. Pojok ke pojok di kaki-kakinya, ataupun berfungsi sebagai pondasinya ya, jadi biar tidak jebol lagi. Karena jika kita lakukan dengan metode blower, tentunya tidak bisa untuk proses pengeliman ya, karena bila kita olesi lem terus di blower, dia tidak rekat ya, daya rekatnya tuh kurang. Ya, ini saya satukan lagi untuk pin yang ground ya, lalu ini saya tambahkan lagi timah untuk yang V casnya yang positif. Jadi sekali lagi, untuk pin groundnya itu sebelah kiri, untuk pin V chargingnya atau positifnya itu sebelah kanan ya. Ya, ini V charging sebelah kanan. Kita tambahkan timah ya, kita solder lagi untuk memudahkan kita di saat menjumper ya. Nah, ini kebetulan juga kabel jumpernya sudah tersedia ya. Tinggal di jumper saja atau di solder saja ya. Jadi kalau untuk barang yang kecil seperti ini, di pin-pin konektor cas, gunakan solder yang sudah panas ya, jadi sudah siap panas. Dan biasanya proses untuk solder ini saya biarkan saja ya, saya tidak pernah matikan, jadi prosesnya itu panasnya maksimal ya. Ya oke, sudah saya pastikan nyambung ya tadi untuk ke V casnya. Setelah itu kita lakukan pembersihan ya, jadi di sela-sela pin terus konektor casnya kita kasihkan thinner supaya lebih bersih ya. Ya, sekarang saatnya kita ukur apakah tegangan keluar di konektor baterainya ya. Kita coba cas, dan avo digitalnya disetel di 20 volt ya setelannya. Ya, setelah itu kita ukur, kita satukan positif negatif ya, keluar 3,8 tadi ya. Oke, kita coba lagi. Ya, keluar 3,8 ya, itu artinya mempesona. Oke, sip ya, ini saya pastikan kuat sekali, karena memang proses untuk pengeliman Alteco tanpa kita bantu blower ya, jadi dia proses keringnya
proses lengketnya itu maksimal ya. Lalu kita tambahkan lagi solder ulang di kaki-kakinya sehingga memperkuat konektor cas lengket di mesin PCB. Oke, ini kita nyalakan. Ya, kita coba langsung cas ya, dan harusnya bisa ya, karena secara analisa kita sudah cek itu keluar tegangan baterainya ya. Ya, ini sip ya, jadi sudah mantap dan tentunya mempesona. Oke ya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.